Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak. Bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah bergabung di acara kebaktian atau ibadah kita pada saat ini. Kita akan segera memulaikan dengan mendengarkan satu lagu pujian, dan kemudian saudari Esther Taniwelonda dari California akan membawakan doa buka untuk acara kita saat ini. Silakan, Dek. Amazing grace shall Apa, Dek? always be my song of praise, for it was grace that bought my liberty. I never know just why He came to love me so. He looked beyond my faults and saw my need. I shall forever lift my eyes to Calvary, to view the cross where Jesus died for me. How marvelous the grace that caught my falling soul. He looked beyond my faults and saw my need. If not for grace, my soul would be a drifting ship with those that harbor from the angry waves. But Calvary's rose shine brighter through the darkest tomb, and just in time His mercy rescue me. I shall forever lift my eyes to Calvary, to view the cross where Jesus died for me. How marvelous the grace that caught my falling soul. He looked beyond my faults and saw my need. I shall forever lift mine eyes to Calvary, to view the cross where Jesus died for me. How marvelous the grace that caught my falling soul. He looked beyond my faults and saw my Kita berterima kasih kepada adik kita, Vanessa Sagala, yang telah membawakan satu lagu yang begitu indah bagi kita semua. Baik, kita akan mendengarkan doa buka yang akan dibawakan oleh saudari Esther Taniwelonda. Silakan, Ibu Esther. Kita sama-sama berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang maha besar, maha kudus dan maha suci. Engkau adalah Allah yang penuh pengasih dan penyayang. Engkau adalah Allah yang mulia yang patut kami sembah. Oh Tuhan, pada sore hari ini ataupun malam ataupun pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang Engkau sudah berikan bagi kami Tuhan. Maafkan kami Tuhan jika ada hal-hal yang sudah kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, melalui kata-kata kami, tingkah laku kami, atau pikiran-pikiran kami Tuhan, agar kami dapat dilayakkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau selalu baik bagi kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah mengorbankan anak-Mu yang tunggal mati bagi kami Tuhan. Terima kasih atas berkat-berkat yang Engkau sudah curahkan bagi kami. Pada sore hari ini Tuhan, kami memohon kecurahan roh suci-Mu kepada hati dan pikiran kami Tuhan, bila mana kami akan mendengarkan
firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat yang akan dibawakan oleh Pendeta Rantung. Biarlah kami dapat menyiapkan hati kami untuk mendapatkan pekabaran yang begitu indah yang akan kami dengarkan Tuhan. Dan akan membawakan kami untuk hidup lebih setia di hadapan-Mu Tuhan, terlebih untuk menghadapi akhir zaman ini. Kami banyak sekali menghadapi masalah-masalah kerohanian Tuhan, yang kadang-kadang kami tidak dapat mampu untuk menguraikan semua pekabaran-pekabaran itu kalau kami hanya untuk menanggungnya dengan sendiri Tuhan. Biarlah Roh Suci-Mu selalu menuntun hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami mendapatkan kejelasan dari firman-Mu itu. Begitu juga dengan Pendeta Rantung yang akan membawakan pelajaran sekolah Sabat yang indah ini Tuhan. Kuasai dia dengan Roh Suci-Mu, biarlah apa yang dikatakannya itu Tuhan akan menjadikan kami ataupun menjadikan kami untuk dapat hidup lebih setia di hadapan Tuhan. Memberkati saudara-saudara kami yang mendengar di Zoom ini ataupun yang di live streaming Tuhan, agar kami mendapatkan berkat atas semuanya ini. Memberkati keluarganya, memberkati anak-anaknya, memberkati istrinya sebagai seorang istri pendeta, kiranya Engkau memberikan dia juga kebijaksanaan dalam mendampingi pelayanan di gereja. Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mendengar dan akan menjawab doa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Saudari Esther yang sudah membawakan doa buka pada saat ini. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran kita yang kita akan pelajari bersama. Menarik, kita memiliki, boleh dikatakan sambungan ya. Ada sambungan dari apa yang kita dapat lihat dari pelajaran kita yang tadi malam waktu Amerika ya. Bicara tentang mustahil untuk dipulihkan. Dan di sini tidak ada pengorbanan, tidak ada lagi pengampunan. Ya, bicara tentang pengorbanan, sacrifice, itu sedang berbicara tentang bagaimana pengorbanan Kristus supaya kita yang tadinya jauh dari Allah dapat disatukan oleh sebab pengorbanannya. Tetapi di sini dikatakan tidak ada lagi pengorbanan atau pengampunan untuk dosa yang tersisa, atau maksud lebih tepatnya nanti kita akan lihat dosa yang disengaja dan tidak mau untuk dibawa kepada Tuhan atau kita tidak mau akui dosa tersebut. Mari kita lihat ya. Jadi tidak ada pengorbanan untuk dosa yang tersisa. No sacrifices sins left. Oke. Mari kita langsung saja pelajaran kita. Katakan peringatan dalam Ibrani 6 ayat 4 sampai 6 kita sudah baca beberapa waktu lalu, sangat mirip dengan peringatan yang terdapat dalam Ibrani 10 ayat 26 sampai 29. Paulus menjelaskan bahwa penolakan terhadap pengorbanan Yesus, ya pengorbanan Yesus akan membuat pembaca kitab Ibrani dan kita semua tidak memiliki sarana untuk pengampunan dosa karena tidak ada cara lain untuk pengampunan itu selain Yesus. Jadi kalau kita tidak mau diampuni, kita menolak pengorbanan tersebut, maka tidak ada lagi dapat Tuhan lakukan, Allah lakukan bagi kita. Dengan kata lainnya, bacalah Ibrani 10 ayat 26 sampai 29. Dengan berbicara tentang 3 cara apakah penulis menggambarkan dosa yang tidak ada pengampunannya. Dosa yang tidak ada pengampunan. Ibrani 10 ayat 26 sampai 29 berkata, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, nanti kita akan lihat lebih nuansa daripada kata yang kita akan pelajari ini ya. Jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah kita memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, kita sudah tahu kebenaran itu apa, tapi kita lawan kebenaran tersebut. Sesudah kita memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Kenapa? Karena seperti orang di zaman Perjanjian Lama, untuk mendapatkan pengampunan mereka harus bawa membawa korban. Artinya mereka harus menyadari dosa mereka dan mereka mau, bahkan harus rela menyembelih ataupun membawa korban yang dari hewan yang mungkin mereka kasih atau yang mahal dan lain sebagainya. Tapi mereka harus berkorban. Ya, membawa korban untuk penghapusan dosa. Nah, kalau orang ini tidak mau datang, ya dosanya tidak bisa diampuni dengan kata lain ya. Jadi tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu karena kita tidak mau bawa korban kalau di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru atau saat ini kita tidak mau datang lagi kepada Tuhan ya. Jadi tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghapuskan semua orang durhaka yang murtad. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ini berbicara tentang apa yang terjadi di zaman Musa ya, zaman perjanjian Lama.
Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Itu hukumnya di zaman. Nah, bagaimana dengan demikian juga di perjanjian baru pada saat Yesus menjadi korban, ya. Kalau kita tolak, apa yang dapat Allah buat? Ayat 29. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah. Nanti ini tiga kata, ini 3 poin, ya. Yang pertama, menginjak-injak anak Allah. Dengan kenaikan Yesus ke surga, dengan dia menjadi imam besar, maka pemerintahan dunia, pemerintahan setan itu berada di kaki Yesus. Nanti kita akan baca. Tapi sekarang pada saat kita menolak dia, maka kita sedang menginjak-injak dia. Kita menginjak-injak anak Allah. Dan yang apa? Kita juga apa? Menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya. Jadi pengorbanan Yesus itu gantinya kita menjadi datang dengan apa? Penuh penyesalan, kita apa? Apalah itu dia. Enggak lagi kita mau apa? Peduli dengan Yesus. Jadi ini penolakan yang hebat, ya, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya. Dan yang ketiga, menghina roh kasih karunia. Roh Kudus akan terus apa? Mengajak kita untuk, hey, berbalik, tolong berbalik supaya kamu terus menerima kasih karunia, keselamatan yang kamu sudah terima. Jangan apa? Jangan lewatkan itu dia. Tapi kita apa? Kita hina. Saya nggak peduli. Saya nggak peduli, ya. Nah, disinilah kita lihat pelajaran kita katakan. Penulis tidak mengatakan, yang tidak dikatakan apa? Bahwa tidak akan ada penebusan untuk setiap yang dilakukan setelah menerima pengetahuan tentang kebenaran. Bukan dikatakan, wah, saya sudah dibaptis, saya sudah menerima Yesus, lalu saya jatuh. Aduh, berarti saya sama sekali pasti masuk neraka atau pasti akan mati dengan kekekalan. Tidak, ya. Itu tidak bicara tentang ini. Kenapa? Karena Tuhan apa? Tuhan saat ini Allah telah menunjuk Yesus, pelajaran kita katakan, Allah telah menunjuk Yesus sebagai pengantara kita. Jadi kita mungkin setelah kita menerima pengetahuan tentang kebenaran, kita masih mungkin saja jatuh. Kita mesti jatuh, tapi Yesus menjadi pengantara kita. Ada apa? Melalui Roh Kudus kita dibawa. Pendeta Rantung, jangan jatuh terus. Mari naik, mari bangkit dari lumpur dosa. Jadi masih ada apa? Masih ada pengantara bagi kita, 1 Yohanes 2:1. Melalui dia kita memiliki pengampunan dosa walaupun kita jatuh setelah kita menerima kebenaran. Tetap ada pengampunan dosa. Dosa yang tidak memiliki pengorbanan atau penebusan atau pengampunan digambarkan sebagai menginjak-injak anak Allah. Pertama, kedua, mencemarkan darah perjanjian, dan ketiga, membuat marah Roh Kudus. Ibrani 10:29 katakan, ya. Nah, mari kita tinjau. Pelajaran kita katakan, kita tinjau ketiga ungkapan ini. Apa artinya? Ungkapan pertama, menginjak-injak anak Allah. Nah, ungkapan menginjak-injak anak Allah, Ibrani 10:29, menggambarkan penolakan. Kita menolak mentah-mentah terhadap pemerintahan Yesus. Gelar anak Allah disebut di sini menginjak anak Allah, ya, julukan anak Allah, mengingatkan pembaca kitab Ibrani bahwa apa? Bahwa pembaca sudah dibawa waktu lalu mengingat bahwa Allah telah menempatkan Yesus di sebelah kanannya, dan Allah berkata kepadanya, berjanji kepadanya untuk menjadikan musuh-musuh Yesus sebagai tumpuan bagi kakinya. Jadi keset kaki musuh-musuh itu akan berada, musuh-musuh Allah itu, musuh-musuh Yesus itu akan berada menjadi keset kaki Yesus. Jadi menjadi tumpuan bagi kakinya, ya. Anda bisa lihat Ibrani 1 ayat 13, Ibrani 1 ayat 5, 12, dan 14. Nah, pada saat kita menginjak-injak Yesus, itu menyiratkan bahwa orang murtad telah memperlakukan Yesus sebagai musuh. Yesus kita perlakukan sebagai musuh, bukan itu saja. Yesus kita injak-injak. Ya, kalau kita murtad dan menolak mentah-mentah pemerintahan Yesus, kita telah memperlakukan Yesus sebagai musuh. Dan dalam konteks argumen surat Ibrani 1:13 dapat disiratkan bahwa sejauh menyangkut kehidupan orang murtad, Yesus telah kita lakukan pada saat kita murtad dan menolak mentah-mentah, maka kita telah menurunkan Yesus dari takhta. Ya, dan sekarang gantinya Yesus yang duduk di takhta, kita yang duduk di takhta tersebut. Kita yang menempati takhta tersebut. Jadi yang sekarang takhta itu ditempati oleh orang murtad itu sendiri dan ditetapkan sebagai tumpuan kaki sebagai ganti. Jadi gantinya Yesus yang berada di takhta, kita apa? Kita yang sekarang berada di takhta, dan kita ya apa? Menjadikan Yesus menjadi keset kaki kita, menjadikan keset kaki kita. Inilah yang Lucifer ingin lakukan di surga. Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Dia ingin apa? Menjadi yang utama. Dia ingin berada di takhta. Ya, dia ingin berada di atas takhta. Inilah Lucifer inginkan di surga.
Dan ini juga apa yang manusia durhaka akan coba lakukan di masa depan. 2 Tesalonika 2, 3 dan 4. Jadi manusia durhaka, antikristus di akhir zaman itu akan telah dan akan terus menggantikan Kristus. Menggantikan Kristus. Seakan-akan dia lebih berkuasa. Dia dapat merubah waktu, dia merubah hukum. Dia merubah Dia menganiaya umat-umat Tuhan. Itu kitab Wahyu dan juga 2 Tesalonika 2, 3 dan 4 katakan tentang antikristus atau manusia durhaka tersebut. Itulah yang mencoba untuk mengambil kuasa Kristus. Ya, dialah yang pikir, saya nggak ada dosa, ini nggak ada masalahnya. Saya sedang berada di atas dosa. Saya tidak lagi perlu berada di bawah dosa. Saya berada di atas dosa. Saya lebih berkuasa. Itulah pertama. Yang kedua, ungkapan menganggap najis darah perjanjian, itu poin kedua ini, merujuk pada penolakan pengorbanan Yesus. Ya, ini menyiratkan bahwa darah Yesus itu tidak memiliki kuasa penyucian. Saya nggak perlu pengampunan Yesus. Nggak, saya berkuasa atas diri saya sendiri. Saya berkuasa. Dan yang ketiga, poin yang ketiga adalah ungkapan menghina roh kasih karunia. Ini sangat kuat, sangat powerful ya. Kenapa? Ini yang paling penting dan kita akan lihat ya. Nah, istilah Yunani enibrisas mencerca, menghina, melibatkan manifestasi keangkuhan yang mengacu pada penghinaan atau kesombongan. Istilah ini sangat kontras dengan deskripsi Roh Kudus sebagai roh kasih karunia yang memberikan kasih karunia. Tapi pada saat kita menghina roh kasih karunia, wah, kita sedang mencerca Roh Kudus ya. Ini menyiratkan bahwa orang murtad telah menanggapi tawaran kasih karunia Allah itu dengan penghinaan. Orang murtad, menurut pelajaran kita katakan apa? Orang murtad berada dalam posisi yang tidak bisa dipertahankan, tidak bisa diselamatkan, tidak bisa lagi diampuni. Kenapa? Karena dia menolak untuk diampuni, dia menolak untuk diselamatkan. Dia sadar itu dosa, tapi dia nggak peduli itu adalah dosa. Dia sudah hidup dalam dosa. Ya, orang bilang abu kalau abu atau apalah ya. Jadi dia menolak Yesus, dia menolak pengorbanan Yesus, dan dia menolak Roh Kudus yang sedang bekerja di dalam hatinya. Nanti kita akan lihat mungkin itu bagaimana itu dapat terjadi ya. Anyway, jadi apakah ada kemungkinan? Jadi ada satu teologi yang saya sudah sering ungkapkan ya. Jadi katakan bahwa sekali kita diselamatkan, kita pasti diselamatkan terus. Ya. Jadi kita pasti tidak akan pernah jatuh. Apakah itu ajaran Alkitab? Ya, waktu lalu saya sudah pernah bicara bahkan dari istilah predestination, destinasi yang sudah ditetapkan. Jadi Tuhan sudah menetapkan orang untuk selamat dalam kemahatauan Tuhan. Tuhan menetapkan siapa yang untuk selamat dan dia paksakan yang selamat ini tidak punya pilihan selain selamat. Itulah predestination. Nah, yang lebih gawatnya lagi, ada waktu lalu saya sudah pernah bahas ini, saya cuma mau ulangi sedikit. Ya, ada yang namanya double predestination. Double predestination katakan bukan hanya Allah menetapkan orang yang sudah selamat, tetapi Allah juga menetapkan siapa yang akan binasa. Yang binasa orang ini apapun yang dia mau buat, yang baik Allah akan buat dia jadi jahat terus supaya dia binasa. Nah, itulah teologi yang yang hebat, yang beredar ya. Dan ya inilah teologi yang mengatakan bahwa sama sekali tidak ada apa? Tidak ada kesempatan untuk berdosa, tidak ada kesempatan untuk hilang dari keselamatan kalau kita sudah diselamatkan, kalau kita sudah menerima kasih karunia Kristus, sudah menerima Yesus pertama kali, maka kita dalam keadaan apapun, dalam berdosa apapun yang kita buat, pasti selamat. Once saved, always saved. Sekali selamat, akan terus selamat. Nah, apa kira-kira ajaran Alkitab? Pada saat Alkitab berkata, aku telah menetapkan kamu untuk selamat, seakan-akan, wah itu predestination. Kata kalimat itu Roma 8, ya, katakan, aku telah memilih kamu. Tapi pilihan yang Tuhan berikan itu bukan pilihan untuk diselamatkan, tapi pilihan untuk apa? Tugas-tugas, misi-misi yang Tuhan tetapkan. Seperti Tuhan memilih orang Israel. Tapi apa yang terjadi dengan pilihan Tuhan? Kalau orang Israel tidak menurut seterusnya, ya mereka memaksa untuk keluar dari pilihan Tuhan. Jadi betul, Tuhan memilih kita semua untuk diselamatkan. Tuhan menawarkan keselamatan untuk semua. Kita sudah hafal ini. Bagi setiap orang yang percaya tidak binasa. Itulah predestination-nya Allah. Itulah ketetapannya Allah. Allah berketetapan tidak ada yang binasa. Allah berketetapan semua yang percaya tidak binasa. Tapi
ayat ini katakan ada orang yang tidak mau percaya. Ada orang yang tidak mau percaya, yang akibatnya mereka akan apa? Dengan kebebasan memilih mereka yang memilih untuk tidak percaya, maka mereka apa? Mereka dapat binasa. Mereka tidak mendapatkan kehidupan yang apa? Kekal. Tapi kehendak Allah, ya, yang dikehendaki oleh apa? Yang ditetapkan, decreed, yang dipredestin, yang dikehendaki Allah adalah semua orang untuk selamat. Ya. 1 Timotius 2:3-4 berbicara tentang Allah juru selamat kita yang menghendaki kehendak Tuhan. Sekali lagi ini semua kehendak Tuhan, semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itu kehendak Tuhan. Tapi masalahnya manusia memiliki kehendaknya sendiri, kehendak dewe-dewe yang mereka miliki. Salah satu kehendak manusia itu tidak menurut kehendak Tuhan. Ya, satu kehendak manusia yang dapat manusia lakukan tidak menurut kehendak Tuhan. Jadi itulah. Tapi kehendak Tuhan semua orang apa? Diselamatkan. Dan sampai itulah sebabnya misi. Ya. Jadi masalahnya dengan predestination, entah itu apa itu double predestination, kalau Tuhan sudah tetapkan orang untuk selamat, kalau Tuhan sudah tetapkan orang untuk tidak selamat, ya buat apa kita buat apa ya evangelisasi, buat apa kita mau menarik jiwa-jiwa bawa orang untuk terima Kristus, diam-diam aja ya. Ya dia mau orang yang benar, biarpun dia nggak kenal Tuhan, pasti Tuhan akan berusaha untuk memperkenalkan dia kepadanya ya. Jadi ya udah kita nggak usah, ya kita tenang-tenang aja, nggak usah bikin penginjilan, nggak usah bawa orang. Nah, tidak. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk apa? Kenapa? Karena itu adalah ajaran yang salah. One save, always save. Ajaran bahwa sekali kita selamat, pasti selamat. Atau yang sudah ditetapkan untuk selamat, pasti akan selamat. Apapun yang orang tersebut buat. Itu tidak mengajak kita untuk apa? Mengabarkan Injil. Kenapa? Karena sampai akhirnya kita diminta untuk mengabarkan Injil supaya orang-orang memilih untuk percaya. Supaya orang-orang apa? Memiliki kehendak untuk diselamatkan. Itulah Wahyu 14 ayat 6 katakan apa? Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan, harus diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa, semua suku, semua bahasa, semua kaum. Semua kaum. Jadi harus dibagikan. Supaya apa? Supaya orang-orang yang mendengar Injil yang kekal bisa memilih. Memilih untuk selamat, memilih untuk apa? Percaya. Ya, memilih untuk selamat, memilih untuk percaya. Kalau kita tidak memilih untuk selamat, tidak memilih untuk percaya, kita tidak bisa diselamatkan. Ada orang yang mengeraskan hatinya. Kita sudah pelajari, pada hari ini jika engkau mendengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Artinya ada yang mengeraskan hati mereka. Ada yang mengeraskan hati. Nah, poin itu sudah pasti nih ya, ini sudah kuat ya, artinya sudah pemahaman ini sudah kita pakem ya. Sekarang, pada saat kita sudah diselamatkan, kita percaya, Tuhan memberikan kekuatan kepada orang-orang yang percaya. Ya, dalam segala pergumulan kehidupan kita, Tuhan sudah pastikan kalau kamu percaya dan terus menyerahkan dirimu kepada Tuhan, kamu pasti selamat. Kamu pasti selamat. Kalau kamu berserah terus berserah. Ya, atau pada saat kita jatuh sekalipun kita apa? Pegang kembali tangan Tuhan, datang berbalik kepada Tuhan. Tuhan sedang mengajak kita untuk bertobat pada saat kita jatuh sekalipun. Tapi kalau kita terus-menerus datang, tidak lari-lari dari Tuhan, Tuhan akan terus memberikan kekuatan supaya kita apa? Supaya kita tiba pada garis akhir. Filipi 1 ayat 6 katakan apa ya? Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, Rasul Paulus katakan, aku yakin sepenuhnya, yaitu dia, Yesus, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, yang membuat saudara dan saya menerima Yesus, yang membuat saudara dan saya percaya pada saat yang pertama, akan meneruskannya. Meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari apa? Kristus. Jadi kalau kita sudah mulai dengan hal yang baik, Tuhan akan memberikan kekuatan, dialah yang akan membantu kita untuk meneruskannya sampai kita di garis akhir. Sampai kita berada di garis akhir. Dia yang memulai pekerjaan, dia yang akan meneruskannya. Jadi tugas kita apa? Ya, bersama-sama dengan dia. Bersama-sama dengan dia. 1 Tesalonika 5 ayat 24 katakan, ia yang memanggil kamu, ia yang membaptis kamu, atau yang sudah apa? Mengajak kamu dalam persekutuan dengannya. Ia juga akan menggenapinya. He will fulfill. Dia akan membawa kita kepada apa? Keselamatan. Ya.
1 Korintus 1 ayat 8. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi kita diteguhkan. Jadi dengan kata lain, banyak orang berpikir, aduh pendeta, bagaimana ya, apa saya ini selamat pendeta ya? Loh, kenapa? Kenapa Anda harus bertanya apa saya selamat? Iya, saya sudah menerima Yesus waktu lalu, tapi ya kehidupan saya kadang-kadang naik turun ya. Jadi saya bertanya, pendeta, apa ada Allah menerima kita? Apakah Allah masih mau menerima saya? Ya. Kita seringkali ragu-ragu. Kita seringkali ragu-ragu apakah saya sudah berada bersama-sama dengan Kristus, tapi kadang-kadang saya jatuh. Adakah saya sekarang masih bisa diterima oleh Tuhan? Well, Rasul Paulus katakan dalam Filipi 1 ayat 6, dia yakin, iya. Jangan ragu-ragu, saudara. Selagi Anda masih berpikir untuk apa? Bersama dengan Tuhan, jangan ragu-ragu. Setan yang membuat Anda ragu-ragu. Oh, kamu pasti nggak selamat. Kamu berdosa lagi. Udah kamu kalau nggak usah datang ke Yesus lah. Udah kamu pasti nggak selamat. Udah pergi sana. Seperti begitulah mungkin setan selalu buat. Jadi kita selalu ragu-ragu bertanya, apa saya selamat? Apa saya selamat? Ya, Anda mungkin pernah mendengar istilah OCD ya. Ya, obsessive compulsive disorder. Banyak nurses di antara kita ya. Obsessive compulsive disorder. Ada gangguan, mungkin nggak tahu gangguan kejiwaan. Jadi ada orang-orang yang cuci tangan. Ada orang cuci tangan sampai 7 kali sabunnya, terus terang. Saya tahu orangnya. Oke, ada yang tahu. Jadi kadang-kadang begitu, cuci tangan sampai 7 kali, sabun lagi, udah bersih, belum cuci tangan lagi. Pas mandi 3 kali bersabun, 3 kali bersampo, 2-3 kali bersampo. Udah benar-benar bersih nggak ini? Itulah mungkin ya keadaan orang-orang yang ada masalah mental. Saya udah benar-benar bersih tangan saya udah benar badan saya bersih. Itu namanya OCD, obsessive compulsive disorder. Ya. Nah inilah seringkali ada orang-orang rohani yang memiliki OCD. Aduh, saya selamat nggak? Saya selamat nggak? Saya selamat. Jadi jangan ragu-ragu. Rasul Paulus katakan, yakin sepenuhnya kamu sudah apa? Kalau kamu terus berpegang kepada Tuhan, Tuhan sudah memulaikan pekerjaan yang baik, kamu sudah dibawa kepadanya. Dan selagi kita masih terus mau datang kepadanya, dia akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Dia akan menggenapinya. Dia akan meneguhkan sampai kamu tiba pada kesudahan. Ya, tapi tetap apa? Datang. Bertumbuh dalam iman. Rasul Paulus katakan, bertumbuh dalam iman. Ya. Press on, istilahnya. Press on. Dengar firman Tuhan. Itu selalu dia katakan. Iman tumbuh melalui pendengaran akan apa ya? Firman Tuhan. Lalu walaupun minggu lalu, pendeta ada jatuh sedikit. Tapi kita terus press on. Jadi apa itu? Jadi seperti orang lagi apa? Rasul Paulus sering berbicara tentang orang yang berlomba. Dalam perlombaan, ada kalanya jatuh. Tapi dia apa? Berdiri lagi. Lari lagi. Lemah, ambil minum sedikit, berhenti sedikit. Tapi lari terus. Yang penting Anda berlari terus sampai ke depan dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Pasti Anda sampai di mana? Tujuan. Ini yakin. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Yudas 24. Yudas hanya satu fatsal ya. Hanya satu fatsal. Yudas 1 ayat 24 atau Yudas 24 katakan, bagi Allah yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tidak bernoda dengan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan kepadanya, kita akan muliakan. Ayat selanjutnya katakan. Jadi kita akan selalu tersandung, tapi selagi kita tersandung lalu tetap bangkit maju ke depan, oke. Tapi jangan kita tersandung, ya udahlah, berhenti aja lah. Atau apa? Pindah jalannya. Jadi jalur maraton yang harus Anda lalui ini, akhirnya karena Anda tersandung, Anda putus asa, udahlah. Anda pindah jalur. Nah, itu hati-hati. Hati-hati. Kenapa? Karena kalau kita pindah jalur keselamatan ini, Anda pindah di sini, Anda tidak akan sampai ke tujuan. Ya, jangan sampai demikian. Kalau Anda pergi di kantor pusat gereja Advent di Maryland, di Ellen White Research Center, Anda akan lihat itu satu dinding itu penuh dengan satu gambar mural namanya, Christ of the Narrow Way, yang digambar oleh seorang yang bernama Alfred Lee. Nah, ini bagus sekali, ini menarik. Salah satunya yang menarik, dari sudut mana Anda dalam ruangan tersebut, lalu Anda melihat wajah Yesus, mata Yesus itu akan terus memandang Anda, biar Anda dari kiri, lalu Anda ke kanan, Anda jalan. Mata itu hebat sekali cara menggambarnya itu, bisa Anda apa? Terus menerus melihat Yesus. Jadi ini poinnya adalah, pada saat kita dalam perjalanan iman kita, kalau kita jatuh bangun itu apa? Lihat terus, yang penting lihat terus mata Yesus.
Kenapa? Kalau kita dengan kata lain tidak melihat mata Yesus, maka yang terjadi seperti dalam mural ini, dalam gambar ini, kalau Anda lihat itu ya, ada berapa poin di sini, Anda akan bisa dapati ada orang-orang yang jatuh. Ya, ada orang-orang yang jatuh. Kenapa? Karena mereka dengan kata lain tidak memandang Yesus. Mereka jatuh. Jadi mereka tidak sampai kemana? Sampai tujuan. Jadi dengan kata lain akan ada yang tersandung. Jadi once saved, always saved itu nggak benar. Kenapa? Karena ada orang yang tidak mau memandang Yesus. Ada orang yang mau pindah jalur. Ada orang yang sudah menerima kebenaran, dia tolak kebenaran tersebut. Dia tolak Roh Kudus. Dia hina Yesus. Dia tidak terima pengorbanan Yesus lagi. 1 Yohanes 2:19 katakan apa? Memang ada orang-orang yang Rasul Yohanes katakan, memang mereka orang-orang tersebut, pada mulanya mereka tuh berasal dari antara kita. Antara kita, mereka sudah sama-sama menerima kebenaran. Mereka sudah dibaptis, bekerja bersama-sama. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi ada orang yang mungkin yang tidak sungguh-sungguh. Yang imannya cetek dengan kata lainnya. Imannya tidak kuat. Imannya tidak kuat. Kenapa? Tidak bertumbuh dalam iman. Tidak bertumbuh dalam pendengaran akan firman Tuhan. Akan perenungan akan firman Tuhan. Jadi imannya tidak bertumbuh. Mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya nyata bahwa apa? Karena kenapa? Mereka sekarang tidak lagi bersama-sama dengan kita. Supaya apa? Nyata bahwa apa? Bahwa tidak semua orang itu sungguh-sungguh termasuk kepada apa? Termasuk pada kita. Jadi ada orang-orang yang tidak apa? Tidak dapat terus-menerus berada di jalur apa? Jalur keselamatan. Ada yang tersandung. Ada yang tersandung. Itulah sebabnya Ibrani 3:14, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Asal saja kita teguh berpegang. Kalau kita terus berpegang sampai pada akhirnya. Anda mungkin jatuh bangun. Anda mungkin kadang-kadang kecewa. Anda kadang-kadang mungkin dalam kedukaan. Anda bilang, Tuhan engkau di mana ini? Di mana engkau Tuhan? Di mana? Tapi pada saat kita seperti Ayub. Ayub pun mulai apa? Tuhan, aku ini Ayub. Ya. Aku bukan musuh, ya, bukan oyef. Aku bukan musuh, aku ini Ayub. Dengan kata lainnya, dia bisa bertanya kepada Tuhan. Tetapi dia tetap bertanya kepada Tuhan walaupun dia apa? Dia merana, menderita, tapi dia bertanya tentang penderitaannya itu kepada Tuhan. Dan inilah iman yang apa? Yang iman Ayub tersebut yang dapat menjadi apa? Menjadi bagian kita. Jadi dengan kata lain, disinilah kita melihat bahwa ada yang tidak bersama-sama lagi dengan kita. Kenapa? Karena mereka, seperti ayat kita katakan, sengaja berbuat dosa. Sengaja keep on sinning, terus-menerus hidup dalam dosa. Go on sinning willfully, dari kata hekosios, artinya knowingly, willingly, spontaneously, purposely, deliberate, dengan sadar, dengan sukarela, secara spontan, dengan sengaja. Dan Alkitab pada saat di zaman Perjanjian Lama ya, ini hukuman bagi yang sengaja berbuat dosa dengan tidak sengaja berbuat dosa itu beda. Beda hukumannya ya. Antara yang sengaja dengan tidak sengaja. Anda bisa baca dalam Bilangan 15 ayat 24 sampai 20 dan 27. Yosua ada yang sengaja bunuh dan ada yang sengaja tidak sengaja bunuh. Ada hukumnya yang berbeda. Yosua 20 ayat 3 sampai 9. Jadi ada perbedaan ya. Ada perbedaan juga dosa yang sengaja kita buat dan dosa yang kemudian kita akui. Ya, kemudian kita akui. Tapi mungkin ya sengaja berbuat dosa, kenapa? Karena ada mungkin dosa-dosa yang enak. Mungkin ada dosa-dosa yang orang pikir udahlah enak aja mungkin di sini ya. Walaupun mungkin enaknya itu seperti heroin, seperti orang kecanduan. Kecanduan itu kan yang terjadi adalah otak kita mendapatkan apa? Mendapatkan satu stimulus, wah ada kenikmatan sementara yang kita nikmati. Kenikmatan sementara yang sepertinya memuaskan, tapi kemudian hilang. Ya, alih-alih dokter-dokter, nurses tahu itu ya. Apa itu? Hormon ya. Saya lupa namanya, dulu saya ingat itu. Jadi itulah yang orang-orang yang kecanduan itu, waduh, dia dapat menikmati, lalu kemudian hilang. Apa yang terjadi kemudian? Dia akan coba kembali buat lagi supaya hormon itu mengeluarkan kembali zat kenikmatan dalam otak mereka, dan kemudian mereka terus-menerus untuk lakukan hal tersebut. Jadi itulah sengaja berbuat dosa karena sudah kecanduan. Ya. Jadi kira-kira dosa apa ya? Dosa apa? Nah
di zaman Rasul Paulus di abad kedua dan ketiga ada satu tulisan apokripal ya, tapi ini tulisan ya yang di kalangan orang Kristen mula-mula ya, tapi ini bukan merupakan bagian dari perjanjian baru, tidak ya, tapi itu tulisan yang beredar juga di zaman perjanjian baru, namanya The Shepherd of Hermas. Dan dari sinilah, dari papyrus ini, dari dokumen ini didapatilah kira-kira dosa yang paling banyak. Dan ada banyak sekali dosa yang berdosa istilahnya ya, yang salah. Tapi dosa yang paling banyak dilakukan oleh orang-orang luar dan juga dilakukan oleh orang-orang di dalam gereja di abad kedua, ketiga, dan keempat, ya mulai dari setelah rasul-rasul ini. Apa kira-kira dosa? Ya dosa apa ya kira-kira ya? Nah, di waktu kami masih sekolah di Filipina ada satu gelar yang ditawarkan ya, namanya Master Pastoral Study MPS. Dan kemudian Master Pastoral Study ini kemudian menjadi Master Pastoral Theology. Lalu Master of Ministry, sekarang menjadi Master of Ministry. Dulu mula-mula namanya itu di seminari kami itu mulanya MPS, tapi orang-orang nggak suka jadi MPS. Kenapa? Saya pernah bilang ini ya di Jemaat Vista. Karena MPS itu saya misalnya Stephen Rantung misalnya, saya tidak ambil gelar itu ya. Saya ambil Master of Arts, tapi kalau saya ambil misalnya Stephen Rantung MPS, wah jadi M itu seringkali diplesetkan menjadi money. Lalu P-nya apa? Position, posisi. Jadi inilah money, posisi, dan S-nya itu apa kurang? Saudara, S-nya itu adalah seks. Jadi ada yang katakan, loh inilah mungkin kejatuhan yang apa ya? Yang terjadi di kalangan orang-orang pendeta atau apa ya, money, kejatuhannya pendeta-pendeta itu seringkali jatuhnya di money, position, dan apa? Di seks. Dan The Shepherd of Hermas ini katakan bahwa dosa yang paling merajalela di zaman rasul-rasul itu adalah dosa seks. Seksualitas, sexual sins yang terjadi di kalangan umat-umat percaya. Dan ini adalah satu dosa yang saya harus selalu ingatkan. Saya berdoa kiranya Tuhan jaga saya ya. Kenapa? Karena bukan master pastoral study, money, position, dan seks ini seringkali menjatuhkan bahkan para hamba-hamba Tuhan ya. Hamba-hamba Tuhan. Dan contohnya cukup menarik bagaimana pelajaran kita dapat melihat bagaimana ini kekerasan hati itu dapat kita lihat. Misalnya ada satu tokoh, mungkin Anda yang di tahun 70-an, 80-an Anda tahu sekali pembicara yang terkenal ya di Indonesia, Filipina, di Asia, di seluruh dunia. Kenal sekali Jimmy Lee Swaggart ini ya. Seorang American Pentecostal pastor, author, televangelis. Waduh, sampai saat ini anaknya masih terus ada stasiun televisi mereka. Television ministry mulai tahun 1975. Waduh, dia pengkhotbah hebat sekali, saudara. Ada 3.000 stasiun televisi yang menyiarkan khotbah-khotbah pendeta Jimmy Lee Swaggart ini di tahun 1980-an. Ya. Lalu mungkin Anda yang pernah mendengar kisah dia, Anda tahu apa yang terjadi dengan Jimmy Swaggart ini ya. Di tahun 1988 pada akhirnya setelah ada rumor-rumor dan lain sebagainya didapatilah bahwa dia dia berselingkuh dan suka bermain dengan pelacur. Dia suka bermain dengan pelacur. Dan pada saat itu dia tidak dapat mengelak lagi. Di tanggal 21 Februari tahun 1988 dia di hadapan di televisinya dia menangis dan dia berkata, aku telah berdosa kepadamu Tuhanku. Dan aku akan memohon agar darahmu yang berharga itu membasuh dan membersihkan setiap noda sampai noda tersebut berada di lautan kelupaan Tuhan untuk tidak diingat lagi terhadapku. Waduh, dia dia bermohon, dia sujud, Tuhan ampunilah. Ampunilah. Jangan ingat lagi. Jangan ingat lagi dosaku. Ya, dia bermohon supaya dibersihkan dan dihilangkan dalam ingatan Tuhan, I've sinned against you, my Lord, and I would ask that your precious blood would wash and cleanse every stain until it is in the seas of God's forgetfulness, not to be remembered against me anymore. Wah, hebat sekali. Majalah-majalah kemudian memberikan judul apa yang dia katakan, I've sinned against you. Ya, dia tulis itu di tahun 1988. Mungkin Tuhan melupakan dosanya ya. Tuhan melupakan dosanya, sembunyikan dosanya itu di lautan kealpaan, kelupaan Tuhan. Tetapi mungkin Jimmy Swaggart sendiri mungkin tidak melupakan dosanya. Dia masih ingat-ingat mungkin dosanya. Di tahun 1988 dia sudah ternyata terbukti dari tahun 1988 setelah dia secara umum dia
bermohon atas pengampunan dosanya dan orang-orang terima, orang-orang oke, kita ampuni. Siapa sih tidak bersalah ya? Terus saja pelayanan pendeta Jimmy Swaggart. Kemudian dia terus melayani, TV. Tahun 1991 ketahuan lagi bahwa dia masih terus nggak berubah dari tahun 88 sampai tahun 1991 ya. Jadi pada tahun 1991 dia apa? 1988 dia katakan dia ampun dosa. Di tahun 1991 ini dia punya apa? Gantinya dia minta pengampunan. Apa yang dia katakan kepada orang-orang? Dia katakan ini. The Lord told me that is flat. Dia katakan dosa saya dengan pelacur yang ketangkap basah lagi dia di tanggal 13 Oktober dia katakan di depan orang-orang. Dia katakan apa? Tuhan telah mengatakan kepada saya bahwa itu hubungan saya dengan para pelacur itu dasarnya bukan urusan Anda. Dia katakan, itu bukan urusan Anda. Nggak usah pusing-pusing apa yang saya buat. Ya. Jadi sekarang dia secara terang-terangan dia katakan, itu bukan urusan Anda. Kalau saya mau main dengan pelacur, dengan apa, itu bukan urusan Anda. Jadi dia tidak mau apa? Dia tidak mau mengakui dosanya. Dia tidak mau bertobat dari dosanya. Dan dia pikir, oke-oke saja lah saya. Oke-oke saja apa yang saya lakukan. Kita harus menyadari bahwa Tuhan telah menyatakan kepada kita semua. Baik Anda dan juga saya sebagai seorang pendeta untuk selalu diingatkan bahwa mari kita bertumbuh dalam iman. Mari kita bertumbuh dalam satu pemahaman bahwa apa yang kita lakukan itu harus berdasarkan kehendak Tuhan. Tuhan tidak berkehendak bahwa sewaktu zaman dahulu, zaman Alkitab tidak boleh kita tidak boleh kita bersinah dan sekarang karena Anda adalah pendeta, maka Anda boleh bersinah. Tuhan tidak katakan demikian. Ya, Tuhan tidak katakan demikian. Tuhan telah memberikan Roh Kudus sejak semula. Sejak semula. Agar apa pernyataan-pernyataan Tuhan di dalam firman-Nya yang Dia tidak ingin untuk kita lakukan akan terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita supaya kita dengan kekuatan surga, kita akan dibawakan kepada satu realisasi mana kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan, mana yang apa dapat kita lakukan pada saat kita melanggar kehendak Tuhan. Dan pada saat kita menyadari kehendak Tuhan adalah satu kehidupan yang suci, kehendak Tuhan adalah bahwa saya mengikuti kehendak-Nya dan salah satu yang Tuhan katakan, jangan kamu bersinah, jangan kamu mengingini istri orang lain, milik orang lain, suami orang lain, dan lain sebagainya. Dan pada saat kita dihadapkan dengan kehendak Tuhan tersebut, Roh Kudus akan membawa kita, pendeta Rantung, Anda telah berdosa, Anda telah salah. Ya. Oleh sebab itu Roh Kudus akan membawa saya kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah saya, angkatlah saya. Tetapi pada saat Roh Kudus datang, pendeta Rantung, Anda telah bersalah. Ya. Lalu Anda katakan, wah, apalah itu? Enak ini. Ini yang saya mau lakukan. Ya, inilah kenikmatan saya. Inilah kehendak saya. Ya. Pada saat itu, dikatakan apa? Markus 3:29 katakan, apabila seorang menghujat Roh Kudus, yang mengajak kita untuk apa? Berbalik dari dosa kita. Apabila kita tolak Roh Kudus, menghina roh kasih karunia, seperti Ibrani tadi katakan. Apabila kita menghujat Roh Kudus, orang tersebut, saudara atau saya yang menolak Roh Kudus, yang menghujat Roh Kudus, kita tidak mendapat ampun selama-lamanya. Melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Dosa kekal. Yohanes 16 ayat 7-9, itulah sebabnya Yesus katakan apa? Aku akan pergi, aku harus pergi. Tapi aku akan mengutus dia, Roh Kudus kepadamu. Kenapa? Kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Akan ada penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Saya berdoa, kiranya kita semua, kita pasti mungkin jatuh bangun. Tapi mari kita terus bertumbuh dalam iman. Mari kita terus press on, tetap berpegang. Dan pada saat kita melepaskan pegangan kita satu kali, dua kali, ya, mari kita terus minta Tuhan angkat saya. Saya rindu memiliki satu pengalaman saat saya bersama-sama dengan Engkau. Indah Tuhan. Pada saat saya bersama-sama dengan Engkau, indah. Tapi pada saat kita berada dalam lumpur dosa, tentu saja itu
itu adalah satu hal yang tidak membawakan kedamaian, kebahagiaan. Saya dapat menyaksikan saudara secara pribadi ya. Pada saat kita memiliki satu hubungan dekat dengan Tuhan, kerinduan untuk berdosa ataupun melakukan hal-hal yang tadinya kita biasa lakukan di masa lalu, itu bahkan menjadi satu kekejian bagi kita. Tidak enak kita melakukannya kembali, bahkan memikirkan untuk melakukannya lagi. Kenapa? Kenapa itu menjadi satu hal yang tidak enak lagi untuk kita lakukan? Karena saya percaya Roh Kudus yang sedang bekerja di dalam hati kita. Mari kita undang. Mari kita selalu undang Roh Kudus untuk menguasai hati, pikiran, kehidupan kita, agar kita tetap berada dalam satu pertandingan di jalurnya Tuhan, hingga kita tiba di garis akhir. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, terima kasih saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Mungkin jika ada tambahan atau pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita pada saat ini, silakan. Silakan. Ada dari Papi Mami, silakan Bi. Oh, oke. Boleh sedikit. Ya, silakan. Tertarik sekali pelajaran ini, terlebih mereka yang tinggalkan gereja atau firman kebenaran ini. Saya tertarik membaca buku Carolina Action. Ini ditulis oleh ketua conference, presiden conference yang bernama, baru saya terima ini, bernama Leslie Lois. Dia mengemukakan bahwa sejak tahun 1965 I cring when I heard that, dikatakan oleh the presenter to one of our general conference executive committee meetings. Since 1965 until last year, the end of the last year, dia katakan di sini, I ring when I heard that over than 41 million individuals who joined the Seventh Adventist Church. Jadi dari 65 sampai tahun yang lalu itu sekitar 41 juta orang yang menerima menjadi anggota Gereja Mesias Adventist ke-7. But now, lalu dia katakan kalimat ini. So the church since 1965, the year I was baptized, struggling, 16.8 million have left. Jadi 41 juta dikatakan yang tinggalkan gereja berjumlah 16,8 juta. Jadi kita pada zaman akhir ini memang setan sedang bekerja dengan keras untuk membawa umat-umat Tuhan untuk tinggalkan kebenaran Tuhan ini. Yaitulah 3 poin yang penting yang tadi sudah dikemukakan. Yang terakhir adalah menolak bisikan Roh Kudus. Kiranya Tuhan menolong kita agar menang dalam pergumulan, agar tidak tinggalkan akan pengenalan akan kebenaran, untuk tetap teguh setia sampai tiba di tempat tujuan. Thank you. Amin. Thank you. Om Rain, silakan. Terima kasih banyak Pendeta. Sangat jelas dan komplit. Bahkan juga apa yang dikatakan Papi tadi memang benar. Kami juga baca di laporan dari Sekretaris General Conference bahwa sepertiga dari anggota kita sudah tidak ada di gereja. Ada 18 penyebab. Penyebab yang pertama adalah hypocrisy. Kemunafikan. Itu yang nomor 1. Jadi di sini saya cuma mau tanya aja. Kan kita ini bertobatnya itu atas tuntunan Roh Kudus, kita biarkan Roh Kudus bekerja. Namun sering ada di antara kita yang merasa lebih benar dari yang lain. Sehingga di dalam pembahasan atau apapun, ini suatu hal bagaimana sudah lupakan kehormatan kita kepada Roh Kudus dan sekarang ambil tuh hormat buat diri kita, sudah jadi ya ada istilah kesombongan rohani lah kita. Mungkin ya. Jadi seperti pelajaran kita Om Rene tadi malam ya, sebelum Roh Kudus atau sebelum Allah mengisi kita dengan kebenarannya, maka kebenaran diri kita itu yang harus kita kosongkan, dying to self ya.
Jadi adakah kita melihat, seringkali kita tidak memiliki dying to self, karena kita merasa kita, seperti Om Ren katakan tadi, kita merasa lebih dari orang lain. Kita merasa ide kita, teologi kita, pemahaman kita, atau kehidupan kita lebih baik, lebih suci dari orang lain, dan lain sebagainya ya. Tapi kita seringkali mungkin terus-menerus harus melihat, harus, orang Manado bilang bakaca sayang. Kita harus terus melihat keadaan kita sebelum kita melihat keadaan orang lain ya. Tuhan, bantulah saya untuk apa. Jadi kita seringkali berdoa, kita untuk dapat, ada satu doa pemazmur katakan, biarlah kita apa? Dibentengi. Kita dibentengi. Seringkali kita pikir bahwa kita harus dibentengi dari serangan-serangan luar ya. Tetapi seringkali kita harus dibentengi atau dijaga dari diri kita sendiri. Ya, kita seringkali yang harus kita lakukan adalah membentengi diri kita sendiri dari kesombongan kita sendiri, dari kemunafikan kita sendiri, dari keinginan-keinginan daging kita sendiri. Ya, karena seringkali kita dapat memiliki mungkin teologi yang benar, yang lebih jelas daripada apa yang orang lain katakan, tapi pada saat kita merasa kita lebih baik, lebih sombong dan lain sebagainya, maka itu menjadi satu hal yang mana kita harus mengosongkan diri kita supaya Roh Kudus dapat mengisi kita dengan kebenaran dan kemuliaannya. Jadi mari kita semua. Jadi saya seperti kita selalu bilang ya, kita ingatkan masing-masing, kita ingatkan diri kita masing-masing. Kita lihat dulu agar supaya kita terus-menerus berserah. Ya, keselamatan itu bukan karena saya lebih daripada orang lain, tapi keselamatan itu kasih karunia Tuhan. Oleh sebab saya menyadari keberadaan saya dan bukan lagi aku yang hidup di dalam diriku, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, itu yang dapat saya tambahkan, Om Ren. Terima kasih banyak, Pendeta. Baik, ada lagi saudari lainnya? Ya, silakan Bapak Gibson. Terima kasih khotbahnya Pak Pendeta. Luar biasa. Semoga Roh Kudus senantiasa mengubahkan setiap hati kita untuk bisa dibentuk menjadi orang-orang yang disukai oleh Tuhan. Amin. Satu kesaksian saya, Pak, bahwasanya Tuhan itu sangat baik dan luar biasa kemurahan-kemurahannya, sesuai dengan tema kita di hari-hari yang lalu, bahwasanya kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita terima itu harus kita bisa selaraskan di dalam kebersamaan bermasyarakat, dalam keluarga, baik itu di dalam sesama. Satu hal yang saya terima, Pak, bahwasanya selama ini saya dikenalkan oleh yang saya sebut Opung Enisondo untuk mengikuti Zoom ini, dan banyak firman-firman Tuhan yang sudah Opung Enisondo untuk saya banyak mengenal akan kebenaran dan mengetahui Advent yang sebenarnya. Yang selama ini yang saya tahu, Advent itu adalah Advent yang penantian, tidak mengenal Yesus. Itu menurut saya sebelumnya, maafkan saya. Setelah saya mengikuti, wow, bukan, bahkan ini sangat bagus. Jadi saya mencoba untuk bersama dengan keluarga untuk mengikuti Zoom ini, walaupun selama ini istri saya tidak pernah ikut, tapi selalu dengar-dengaran untuk Zoom atau yang pendeta Bapak Stephen kabarin, bahkan berdoa untuk keluarga sesuai dengan teman-teman yang lihat keadaan saya seperti ini, sudah 25 tahun terletak di tempat tidur. Mungkin karena saya keadaan seperti ini, maafkan saya tidak bisa seperti saudara-saudaraku untuk bisa duduk bersama dengan hormat, dengan terbaik yang bisa saya lakukan. Tapi dengan keadaan saya yang seperti ini, Tuhan sangat baik melihat keadaan saya. Banyak orang-orang yang ada di teman-teman kita yang di Zoom memberikan bantuan kepada saya yang tidak saya duga. Bahkan saya tidak berharap untuk hal itu. Tuhan senantiasa, saya mau nangis menceritakan begitu baiknya Tuhan. Saudara-saudara kita yang sudah banyak membantu saya seperti Ibu Sylvia, Ibu Ademon Digir, dan yang lain-lain juga, termasuk Opa Alek yang bisa dikatakan luar biasa. Kenapa Opa Alek yang sudah setua ini ya bisa
bisa membantu kepada saya secara tak langsung. Saya diajarkan di sini untuk berbuat seperti yang Opa dan teman-teman yang lain. Kelak saya bisa membantu orang-orang yang bisa saya bantu. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Tuhan berkati Bapak Gibson. Tuhan Amin. terus berkati Bapak. Baik, ada lagi saudara lainnya? Ya, silakan. Senang Tante Lis Kumaat bisa bersama-sama dengan kita. Jika ada yang Tante mau sampaikan atau selamat bertemu Tante Lis ya. Ya, jika ada lagi mungkin yang lain. Oh ya, oke, silakan Bapak Simatupang ya. Ini tadi Pendeta Rantum, saya mau bertanya, dengan orang-orang yang mengatakan mereka mempunyai ajaran baru, atau kita katakanlah ministry, mereka percaya dan yakin mereka lebih benar dari gereja kita. Itu sebabnya mereka keluar dari gereja kita dan mengatakan kalian salah, kami yang benar. Bagaimana mengatasi ini? Terima kasih. Jadi seperti yang saya pernah katakan waktu lalu ya, seperti apa yang Rasul Paulus katakan, saya sudah lupa ayatnya itu ya, tapi itu berapa 2 malam lalu, adakah ajaran tersebut? Mari kita hadapkan di hadapan semua orang, dan kita dihadapkan di semua orang dan di hadapan Allah. Ya, adakah ajaran-ajaran tersebut berdasarkan seluruh kehendak Allah, seluruh ajaran Tuhan yang secara keseluruhan? Kenapa? Karena kalau kita hanya mengambil satu-satu comot kiri kanan saja, satu-satu ayat saja, maka kita bisa membuat apa ya? Membuat seakan-akan Alkitab itu saling bertentangan satu dengan yang lain. Jadi adakah kita melihat Alkitab itu, ajaran Alkitab itu secara apa ya? Secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan. Karena kalau hanya melihat hanya sebagai, kita harus mengetahui bahwa firman Tuhan itu ada yang seperti Daniel, saya sudah sering katakan, ada hal-hal yang pada zaman Daniel ditutup. Lalu Daniel katakan nanti akan dibuka kembali pada saat pengetahuan tentang kitab Daniel. Bukan hanya pengetahuan tentang dunia ya, tapi pengetahuan kitab Daniel itu apa? Dibuka. Nah itu kemudian kita lihat apa yang pengetahuan yang di dalam kitab Daniel dibuka di kitab apa? Di kitab Wahyu. Di kitab Wahyu. Jadi ada orang-orang yang berpikir tentang keesaan Allah. Padahal cuma hanya kata apa? Keesaan Allah. Jadi hanya Unitarianisme mereka. Dan mereka menolak misalnya Trinitarianisme atau Trinity dan lain sebagainya. Karena mereka hanya ambil comot satu ayat banyak di Perjanjian Lama, lalu 1-2 ayat di Perjanjian Baru, dan tidak melihat bagaimana apa yang dikatakan secara keseluruhannya dan kenapa alasan-alasan dan kenapa di Perjanjian Lama seperti seakan-akan hanya keesaan itu mendapatkan penekanan, dan kita tidak melihat bagaimana arti nuansa dari kata esa itu di perjanjian apa? Di Perjanjian Lama. Jadi pemahaman untuk apa? Untuk duduk bersama, saling mendengarkan. Tetapi yang saya lihat adalah saya pernah membahas tentang Trinity. Lalu ada saudara-saudari kita yang anti-Trinities, mereka mulai comot apa? Satu statement saya diambil, lalu itulah statement tersebut yang mereka apa? Wah, mereka olah kiri dan kanan, dan mereka tidak melihat statement saya yang lainnya untuk menyokong statement tersebut. Jadi tidak melihat secara keseluruhan. Jadi marilah kita melihat firman Tuhan itu secara keseluruhan. Kenapa kalau kita mengambil sesuatu out of context, tulisan Nyonya White sekalipun kita ambil satu out of context, wah seakan-akan mau Nyonya White ini anti ini dan itu dan sebagainya. Jadi itulah hati-hati. Jadi marilah kita seperti Rasul Paulus katakan, kita buka bersama dan di hadapan Tuhan. Ada kesucian Tuhan yang ada di hadapan kita. Gantinya kita melihat siapa yang lebih jago di antara kita. Dan inilah yang dapat saya ingin apa ya. Kalau kita mau terbuka dan lain, mari kita apa? Berbicara. Let us reason together. Alkitab katakan, mari kita apa? Saling apa? Berbicara baik-baik, bicara baik-baik begitu ya istilahnya. Dan melihat apa kira-kira kehendak Tuhan dan ajaran Tuhan secara keseluruhan tentang satu topik, entah itu apa sajalah yang dapat kita pikirkan. Mudah-mudahan mudah-mudahan saya dapat menjawab pertanyaan Bapak Simatupang. Ya, Ibu Heni mungkin terakhir ini. Ya, saya mau tanya. Ada dulu teman satu, dia dulunya itu dia kena segen sama saya. Jadi dia ikut-ikut Advent ke gereja gitu. Tetapi sekarang dia benar-benar gitu. Apakah itu maksudnya dia tanya, dia terus cerita terbuka dia bilang, ya gimana ya? Dulu memang saya jujur ngomong katanya. Saya hanya kena segen sama tante, jadi saya ikut aja ke gereja.
kan gitu kan. Setelah saya sekarang lama-kelamaan saya dengar, saya benar-benar jatuh cinta loh sama Advent ini. Apakah saya punya cinta saya ini diterima nggak sama Tuhan? Dia bilang. Jadi saya bilang, ya tentu. Tapi dia kurang puas, dia suruh saya tanya. Jadi gimana? Biar Bapak jelaskan nanti, kan videonya saya kirim ya. Jadi dia dengar gitu. Puji Tuhan untuk umat-umat Tuhan seperti Ibu Heni yang membawa, mengajak orang lain, mengajak Bapak Gibson, mengajak semua yang dapat Ibu Heni bawakan ya untuk dapat kita belajar bersama. Kenapa? Karena iman itu tumbuh melalui pendengaran akan firman Tuhan. Jadi saya secara pribadi saja, kalau Anda melihat, artinya kalau kita semua melihat ya, mungkin pertama-tama wah cuma ingin tahu sedikit, tapi lama-lama kita bagaimana kita lihat ya. Pada saat saya mempelajari firman Tuhan itu sendiri untuk diri saya, bukan hanya untuk saya presentasikan atau bawakan, saya dapat melihat bagaimana firman itu sangat indah, sangat manis, ya, sangat manis. Dan pada disinilah kita lihat bagaimana pertumbuhan kerohanian, pertumbuhan iman membawa saya untuk bisa lebih sabar di rumah, membawa saya untuk lebih lebih memiliki kerendahan hati. Gantinya untuk siapa yang lebih kuat yang berkuasa di rumah ini, siapa ini kepala keluarga ini atau apalah ya. Jadi banyak hal yang terjadi pada saat kita berada di dalam firman Tuhan. Pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka iman itu tumbuh. Dan mari kita terus lakukan hal ini. Kenapa? Karena setan membuat apa? Setan sedang membuat begitu banyak distraction, ya. Kita begitu hebat, kita diganggu oleh setan. Coba kita lihat saja. Pada saat Anda lihat, buka ada video acara kita ya. Dan di bawahnya saja kalau kita bikin begini misalnya, di bawahnya saja itu udah video-video lain yang video lucu lah atau video-video yang nggak bener-bener juga, yang ngeres, yang mana hebat sekali saya bilang setan bisa bisa mengganggu kita. Tapi itulah fokus. Mari kita terus fokus. Mari kita press on. Tetap berpegang ya. Tetap berpegang, fokus. Tuhan, apa yang dapat kita lakukan? Firman Tuhan, apalagi kita dapat lakukan berdoa, apalagi yang kita lakukan pada saat saya down, pada saat saya mungkin lagi menghadapi kekecewaan, ya, kadang manusia kita semua ya. Mungkin kita nyanyi lagu-lagu rohani, ya. Kita apa lagu yang kita dengar dan kita ikut nyanyikan lagu-lagu rohani. Saya dapat saksikan semua yang kita lakukan itu firman Tuhan. Berdoa, menyanyikan lagu-lagu rohani, kita bersaksi kepada orang lain, itu menguatkan kita satu sama yang lain. Percaya, itu adalah yang Tuhan inginkan terjadi untuk kita lakukan. Baik, makasih saudari sekalian. Kita mungkin karena waktu ya, kita akan masuk ke bagian kedua. Mungkin tidak ada pertanyaan ya dari live stream. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu kita berdoa pada saat Tolong ini. doain adik ya, dia lagi kurang sehat, tangannya sakit. Oh, namanya Ibu Eni? Adik aja panggil dia. Namanya Ade. Oh, saya kira Ade. Ade yang Adik aja gitu dia panggil. Dia kasih namanya gitu ya, saya gitu aja. Oke, ya. Biasa. Oke, makasih Ibu Eni. Iya. Ya, ada lagi saudara lainnya? Jika tidak ada dari Zoom, dari live stream, silakan ya. Ada beberapa nih pendeta. Yang pertama dari Lastro Sejabat, kata tolong doakan anak saya yang bernama Egy Sejabat sedang ada di ICU berumur 7 bulan, pendeta. Ulang. Dia di ICU 7 bulan, maksudnya selama 7 bulan atau umurnya 7 bulan? 7 bulan. Udah 3 hari di ICU. Oke, ya. Lalu tim doa juga akan terus mendoakan juga Egis Sejabat ya. Egis Sejabat ya. Lalu yang kedua dari Mutiara Silaban, katanya tolong doakan abangnya Amir Silaban yang sedang diopname di Jakarta. Amir ya. Silaban ya, masih Amirnya lagi dalam keadaan sakit ya. Oke, silakan. Dan yang berikutnya. Ada silent request dari Tante Feli dan juga dari Tante Ike. Oke. Ada lagi saudara lainnya? Jika tidak ada, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami bersyukur karena Engkau memperingatkan kami kembali untuk tetap bertahan, untuk tetap berada di dalam perlombaan iman
yang sedang kami lakukan saat ini. Dalam perlombaan ini Tuhan, kami seringkali lelah. Kami seringkali terjatuh. Kami seringkali bahkan merasa tidak sanggup lagi untuk mungkin terus berjalan. Tetapi kami melihat bukan dengan kesanggupan kami Tuhan. Kami tidak harus berlari dengan kekuatan kami, tapi marilah kami semua memiliki satu keyakinan. Kami hanya dapat bergantung memegang tangan-Mu dan Engkau yang sedang membawa kami berlari. Selagi kami hanya berada bersama-sama dengan Engkau. Selagi kami memegang tangan-Mu, didukung oleh-Mu dalam perlombaan ini. Biarlah kami selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau selalu mendukung kami. Sehingga kami tidak akan pernah keluar dari jalur. Kami tidak akan pernah jatuh karena Engkau yang mendukung kami. Tapi kami akan tiba di tempat tujuan kami semua. Kami berdoa Tuhan. Kiranya kedekatan kami dengan Engkau melalui firman-Mu. Melalui doa-doa yang umat-umat Tuhan sering bawakan pada kami semua. Seperti yang tadi telah dibawakan oleh Ibu Esther yang mendoakan hamba-Mu dan keluarga hamba-Mu. Biarlah doa-doa yang kami layangkan satu dengan yang lain akan memagari kami semua. Sehingga dosa-dosa yang mungkin ditawarkan setan, yang mungkin memberikan kenikmatan-kenikmatan sementara itu akan hilang dari kerinduan kami Tuhan. Karena ada umat-umat Tuhan yang saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan biarlah kami juga selalu dikuatkan dengan lagu-lagu pujian pada saat kami sedang lemah Tuhan, sedang ada dalam keadaan kecewa. Karena mungkin hal-hal yang kami inginkan tidak terjawab dan lain sebagainya, tetapi kami dapat menyanyikan lagu-lagu pujian yang akan mengangkat iman kepercayaan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau ingin agar kekuatan-Mu terus menjadi bagian kami, hingga kami tiba di garis akhir. Kami juga datang Tuhan untuk bersyukur. Kami bersyukur dengan bersama Bapak Gibson, Tuhan Bapak Gibson Tampu Bolon. Bagaimana kekuatan surga telah menjadi bagiannya, khususnya kekuatan iman. Dan Tuhan tidak tinggalkan dia. Kebutuhan-kebutuhan kehidupannya sekalipun Tuhan dapat penuhi. Karena Tuhan yang berperkara. Walaupun dia tidak harapkan seperti yang dia katakan. Tapi Tuhan telah memberikan kekuatan jasmani yang pasti kepadanya. Kebutuhan-kebutuhan jasmani yang telah dapat menjadi bagian. Kiranya Tuhan terus memberkati Bapak Gibson, keluarganya, seperti Bapak Hengki yang dia selalu doakan. Kami juga datang Tuhan untuk bersama-sama dengan Ibu Heni. Kami berdoa kiranya semakin banyak umat-umat Tuhan akan menjadi saluran berkat Tuhan kepada sesamanya. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Heni. Kami semua dapat membawa kenalan kami, sahabat kami untuk datang kepadamu. Dengan membagikan apa yang dapat kami bagikan. Entah itu firman-Mu, dapat kami ayat-ayat, ataupun kami mendoakan sahabat-sahabat kami yang dalam keadaan lemah ataupun siapapun. Kami terus mendoakan mereka. Kiranya seperti Ibu Tine yang terus ingin kami mendoakan sehingga dia juga dapat menjangkau Ibu Mari yang ada di Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan itu dapat terus menjadi bahagian umat-umat Tuhan yang menjangkau sesamanya. Kami juga terus berdoa bagi umat-umat Tuhan lainnya dalam keadaan gangguan kesehatan. Ibu Saudari Mona Lisa dengan gangguan ginjalnya, dan Ibu Heni mendoakan juga untuk saudari Ade Tuhan, kiranya dengan sakit yang di tangan yang dialami, Tuhan akan terus membantu, memberikan kekuatan dan kesembuhan yang pasti kepadanya. Dan bersama dengan umat-umat Tuhan yang telah berbakti melalui live stream saat ini, Tuhan, kami ingin berdoa bersama-sama dengan dari Lastro si Jabat, anak yang berusia 7 tahun yang sudah 3 hari di ICU. Egy si Jabat, Tuhan, jamahlah anak ini. Kami bermohon Tuhan, jika Engkau berkemurahan, tentunya anak ini akan keluar dari ruang ICU agar supaya hanya nama Tuhan sajalah, kemuliaan Tuhan sajalah yang akan dinyatakan. Tapi kehendak-Mu saja, kami serahkan semuanya kepadamu Tuhan. Tapi jika kami dapat bermohon, itulah yang dapat kami bawakan pada saat ini. Kami juga berdoa bersama dengan Saudari Mutiara Silaban, abangnya, kakaknya, Saudara Amir Silaban yang juga dalam keadaan sakit Tuhan pada saat ini. Tuhan, jamahlah Bapak Amir atau Saudara Amir Silaban Tuhan. Sehingga dengan jamahan tersebut, jika kesembuhan itu dapat menjadi bagiannya, sukacita kami semua, bukan hanya keluarga, anggota keluarga yang membawakan permohonan ini, Saudari Mutiara, tapi kami semua dapat bersukacita. Umat-umat Tuhan dengan pergumulannya pribadi mereka, kami ingin berdoa secara khusus bagi Tante Feli Tuhan. Kami berdoa bagi Tante Feli, kiranya Tuhan kekuatan surga
akan selalu menjadi bagian Tante Feli. Dia akan selalu melihat bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Tuhan akan juga membuka jalan untuk kebutuhan-kebutuhan kehidupan sehari-hari. Tuhan memberikan kepadanya hikmat, kebijaksanaan, akal budi dalam menjadi tuntunan bagi anak-anak dan keluarga anak-anaknya dan juga cucu-cucu daripada Tante Feli. Malewangko Tuhan sertailah dia. Kami juga terus berdoa bagi rancangan surga yang dapat terus menjadi bagian saudari Ike Lintang, Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu menunjukkan kepadanya rancangan yang terbaik yang dapat dia lalui sehubungan dengan kehidupannya. Dan biarlah itu yang terjadi sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Kami terus berdoa bagi permohonan bagi saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit. Kami terus berdoa bagi Bapak Winokan, Tuhan, Bapak Willy Winokan di Colorado. Kiranya penyertaan surga dapat terus menjadi bagian. Kekuatan demi kekuatan menjadi bagian saudara-saudari kami. Juga dengan pergumulan-pergumulan kesehatan mereka. Keluarga-keluarga yang membutuhkan kekuatan yang rohani, kiranya Tuhan akan menjadi bagian mereka. Kami berdoa bagi Om Taufan dan Tante Norma Supriyadi Mangwal, Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai mereka dalam kehidupan mereka. Tuhan menyertai dengan segala sesuatu yang dapat mereka lakukan. Biarlah nama Tuhan saja yang dapat dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa bagi semua umat-umat Tuhan yang sudah berbakti melalui Zoom dan live stream yang hamba tidak lagi sempat sebutkan. Tuhan, Engkau melihat siapa-siapa ini, Tuhan. Orang-orang tua kami, pendeta-pendeta senior, pendeta-pendeta yang sudah bersama-sama dengan kami, Papi, Mami, Om Bren, dan semua yang sudah berpartisipasi selama ini. Dan hamba-Mu bersyukur bisa juga melihat Tante Lis Kumaat yang juga telah berbakti bersama-sama. Tuhan, kiranya Engkau akan selalu menyertai orang-orang tua kami ini. Dan biarlah mereka selalu kuat di dalam Engkau. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi saudari Jane terus, Tuhan. Kiranya saudari Jane Rononu akan terus memperoleh kekuatan yang pasti dari surga. Dan kami juga terus berdoa bagi umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu ingin berdoa bagi Anthony dan Weni de Stefano Roring, Tuhan. Tuhan sertailah mereka dalam segala sesuatu yang mereka lakukan, pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan memberikan keselamatan pada saat Weni dan Anthony berkendaraan. Dan dalam pekerjaan mereka, Tuhan jauhkan mereka dari mara bahaya, penyakit, dan lain sebagainya. Dan kiranya berkat-berkat yang berlimpah Tuhan limpahkan kepada mereka, terus juga dapat mereka salurkan kepada orang-orang lain juga, Tuhan. Pada pekerjaan Tuhan. Hamba-Mu juga terus berdoa bagi Om Oce Kalangi. Om Oce Kalangi, Tuhan, kiranya Tuhan terus menyertai Om Oce. Sehingga dengan penyertaan Tuhan, dia akan selalu merasakan kasih surga yang semakin dekat di dalam kehidupannya. Menjadi bagian Tante Els di Indonesia. Menjadi bagian anak-anak dan cucu-cucu yang ada di Indonesia. Terima kasih Tuhan. Ada begitu banyak lagi permohonan kami yang mungkin hamba tidak sempat sebutkan. Tapi Engkau adalah Allah yang Alfa dan Omega, yang akan membantu kami dengan segala permohonan kami, permohonan yang dapat kami sesuaikan dengan kehendak-Mu. Dan biarlah kami semua berjalan hingga tiba dalam kerajaan-Mu, Tuhan. Inilah doa dan permohonan yang hamba bawa, Tuhan, hanyalah dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Terima kasih banyak saudari sekalian yang sudah bersama-sama dengan kami. Sampai bertemu besok ya di waktu yang sama. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pendeta. Sama-sama.